Halo sahabat ragam, kembali di Ragam Imajinasi. Bantu channel ini untuk terus berkembang ya, dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dalam kehidupan, tentu saja ada konflik, baik dalam keluarga ataupun umum, bahkan dunia. Seperti halnya konflik perang dunia berikut ini. Perang Salib. Perang Salib adalah salah satu pertempuran paling besar yang pernah terjadi dalam sejarah dunia. Perang Salib terjadi pada abad pertengahan dan melibatkan kekuatan Eropa melawan kekuatan Muslim. Gereja Katolik Roma menjadi pihak yang mendukung dan mengarahkan terjadinya kampanye militer selama hampir 2 abad. Tujuan utama Perang Salib adalah untuk merebut Yerusalem dan Tanah Suci, yang sekarang adalah Palestina, Israel, sebagian Lebanon, dan Yordania dari tangan umat Islam. Selain itu, perang ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti agama, politik, dan sosial ekonomi. Pertempuran ini disebut Perang Salib karena ekspedisi militer dari Eropa menggunakan tanda salib pada bahu, lencana, ataupun panji-panji mereka sebagai simbol yang menunjukkan bahwa peperangan yang dilakukan adalah Perang Suci. Perang Salib berakhir ketika iklim politik dan agama di Eropa berubah secara signifikan selama masa Renaissance. Palestina berada di bawah kendali umat Muslim sejak kekalahan Bizantium pada 636 Masehi. Sejak saat itu, hubungan antara negara-negara Arab dengan Kristen Eropa mengalami pasang surut. Pada 1072, Palestina jatuh ke tangan Kekaisaran Seljuk Raya yang saat itu sedang mengalami perkembangan pesat. Sebenarnya, umat Muslim dan Kristen dapat hidup berdampingan, akan tetapi kondisi di daerah perbatasan kurang bersahabat bagi para pedagang dan peziarah Katolik. Hal inilah yang kemudian memicu lahirnya dukungan terhadap Perang Salib. Secara umum, berikut ini adalah penyebab pecahnya Perang Salib antara 1095 hingga 1291. Masyarakat Kristen kehilangan kebebasan dan keamanan untuk beribadah di Tanah Suci Yerusalem. Dinasti Seljuk menerapkan kebijakan yang membatasi umat Kristiani yang akan beribadah di Yerusalem. Dinasti Seljuk menguasai wilayah-wilayah penting di Asia Kecil dan mengancam eksistensi Konstantinopel. Adanya keinginan dari Bizantium Romawi Timur untuk mempertahankan penguasaan ekonomi perdagangan Timur Tengah. Perang Salib yang paling terkenal adalah peperangan perebutan Tanah Suci yang berlangsung antara 1095 hingga 1291. Perang Salib pertama dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada 1095 dalam sidang Konsili Clermont. Paus mengimbau umat Kristen untuk membantu Kaisar Romawi Timur melawan dinasti Seljuk Turki. Seruan dari Paus Urbanus II disambut antusias oleh berbagai lapisan masyarakat Eropa. Para sukarelawan yang ikut berperang kemudian dikukuhkan menjadi tentara salib. Tentara salib kemudian membentuk negara-negara baru atau lazim disebut Outremer, yaitu negara Edessa, negara Antioquia, negara kerajaan Yerusalem, dan negara Tripoli. Perang Salib berakhir ketika Akko, kota terakhir tentara salib di Tanah Suci, direbut umat Muslim pada tahun 1291. Bagaimana menurut pendapat kalian terkait dengan Perang Salib? Tulis di kolom komentar. Palestina dan Israel. Konflik Israel dan Palestina sudah berjalan sejak lama. Hal ini terjadi karena perebutan wilayah sebagai tempat tinggal mereka. Konflik awal Palestina dan Israel terjadi setelah Perang Dunia I. Saat itu, Inggris sebagai pemenang Perang Dunia I memberikan wilayah kekuasaan pada bangsa Yahudi melalui deklarasi Balfour pada 1917. Dengan perjanjian tersebut, Yahudi menganggap kawasan Palestina menjadi tanah airnya. Di sisi lain, masyarakat Islam Palestina menganggap bahwa Inggris memaksakan pendirian negara Yahudi di kawasan Palestina, di mana hal tersebut bertentangan dengan keinginan masyarakat Palestina. Puncak imigrasi bangsa Yahudi ke Palestina dikarenakan peristiwa Holocaust dalam Perang Dunia II. Holocaust merupakan genosida kira-kira 6 juta penganut Yahudi di Eropa yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Kekejaman Nazi Jerman, pimpinan Hitler ini membuat semakin banyak warga Yahudi ingin meninggalkan Eropa ke Palestina. Namun, imigrasi tersebut terhalang dengan kebijakan Inggris yang beberapa bulan sebelum Perang Dunia Kedua menerbitkan White Paper 1939. Dalam dokumen tersebut berisi, imigrasi Yahudi ke Palestina dibatasi 75.000 orang sampai tahun 1944, di mana hanya ada 10.000 imigran per tahun atau 25.000 orang jika terjadi kondisi darurat. Karena kebijakan kolonial serta ancaman permusuhan massal tersebut, organisasi Yahudi melakukan imigrasi ilegal. Percobaan tersebut ternyata berhasil digagalkan Inggris, yang menempatkan 8 kapal perang untuk memblokade perairan sekitar Palestina. Para imigran yang gagal masuk ke Palestina itu kemudian dibawa dan ditahan di kamp pengungsi di Siprus. Beberapa ribu lainnya ditahan di Palestina dan Mauritius. Situasi tersebut membangkitkan perlawanan kelompok bersenjata Yahudi di Palestina dengan menebar teror. Aksi teror tersebut dilakukan kelompok sayap kanan Zionis, Irgun. Kondisi yang semakin buruk tersebut mendorong beberapa negara mendesak Inggris untuk segera membuka jalur imigrasi Yahudi pada 20 April 1946. Komite Gabungan Inggris Amerika Serikat, bentukan PBB, merekomendasikan 100.000 orang Yahudi untuk migrasi ke Palestina. Hal tersebut ternyata ditolak oleh pemerintah Arab. Merasa sudah tidak mampu mengatasi keadaan di Palestina, Inggris memberikan mandat pengelolaan Palestina pada
kepada PBB pada 14 Mei 1948. Pada tahun 1948, para pemimpin Yahudi mendeklarasikan terbentuknya negara Israel. Perang Israel dan Arab pun terjadi pada 14 Mei 1948, sehari sebelum mandat Inggris atas Palestina berakhir. Komunitas Yahudi di Palestina mendeklarasikan berdirinya negara Israel di depan 259 undangan di Museum Tel Aviv. Setelah deklarasi kemerdekaan Israel 14 Mei 1948, hari sebelumnya, pasukan ekspedisi Mesir, Transjordania, Suriah, dan Irak semuanya memasuki Palestina pada waktu yang bersamaan. Setelah menguasai distrik-distrik Arab, pasukan penyerang melancarkan serangan terhadap pasukan Israel dan beberapa pemukiman Yahudi. Pertempuran berlangsung selama 10 bulan, sebagian besar di wilayah mandat Inggris, semenanjung Sinai dan Lebanon Selatan. Dengan berbagai periode gencatan senjata, perang ini terjadi di saat Inggris masih memerintah negara itu dan ketika pasukan militernya masih dikerahkan di berbagai wilayah. Kesediaan dan kemampuan Inggris untuk campur tangan dalam perang semakin berkurang. Pada paruh kedua, April 1948, mereka sudah jarang ikut campur, kecuali untuk mengamankan rute penarikan mereka hasil dari perang. Israel kini menguasai hampir 60% wilayah yang diusulkan oleh PBB untuk negara Yahudi. Wilayah ini termasuk Jaffa, Lydia, dan Ramleh, Galilea, beberapa bagian Negev, jalur lebar di sepanjang jalan Tel Aviv, Yerusalem, dan beberapa wilayah tepi barat. Yerusalem Barat, yang seharusnya menjadi bagian dari zona internasional Yerusalem dan sekitarnya, juga diambil alih oleh Israel. Militer Mesir mengambil alih jalur Gaza, sementara tentara Yordania mengambil alih Yerusalem Timur dan sisa dari mandat Inggris. Dua dana utama Yahudi, yaitu Dana Nasional Yahudi dan Asosiasi Kolonisasi Yahudi Palestina, menguasai lebih dari setengah tanah milik Yahudi pada akhir mandat Inggris. Petani Yahudi telah bertani 450 dunam pada akhir periode mandat Inggris pada tahun 1948. Sementara petani Palestina memiliki 5.484.700 dunam dalam budidaya, di mana dunam adalah satuan luas tanah yang digunakan di Kesultanan Utsmaniyah yang memiliki luas lahan yang dapat dibajak dalam satu hari. Satu dunam ditetapkan setara dengan 1.000 meter persegi. Konflik perebutan wilayah yang perang masih terus terjadi sampai saat ini karena belum pernah tercapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Bagaimana menurut kalian tentang perang Israel dan Palestina? Tulis di kolom komentar.